Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Alon telah tiba di istana kerajaan. Tak lama kemudian, Alon dan para anggota Vaksikal memberi hormat kepada penguasa agung Asteria. Alon menyampaikan salam hormatnya kepada penguasa besar yang memimpin Asteria itu. Sang penguasa memerintahkan mereka untuk mengangkat kepala. Kemudian ia menanyakan apakah Alon adalah Kon Palatio saat ini. Wanita yang duduk di singgasana itu adalah Sian Gridenia, monarki ke-8 Asteria. Alon membenarkan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud, Kon Palatio. Di saat yang sama, para bangsawan mulai saling berbisik dan bergunjing satu sama lain. Mereka tampak gembira karena akhirnya Vaksikal yang selama ini mereka benci akan mendapat teguran dari sang ratu. Namun Sian hanya memandang Alon sejenak sebelum memberikan pernyataan yang sama sekali tidak diduga siapapun. Ia menyatakan bahwa Kon Palatio akan dianugerahi gelar Marquis. Seketika, Alon dan para bangsawan lainnya langsung membeku. Mereka bingung dengan apa yang baru saja keluar dari mulut sang ratu. Sian menjelaskan alasannya memberikan gelar tersebut. Ia mendengar bahwa Alon telah menghukum orang-orang yang mengikis Asteria dari dalam. Dan menurutnya, Alon pantas menerima imbalan atas tindakannya itu. Alon sendiri malah bingung karena apa yang dilakukan Sian terlihat seperti membantu Vaksikal alih-alih memberi hukuman. Alon tahu bahwa biasanya Sian tidak tertarik dengan urusan negara. Jadi ia semakin bingung mengapa wanita itu malah memberinya imbalan sebesar ini. Lagi pula, sepertinya tidak ada seorang pun yang menyangka Sian akan mempromosikannya menjadi Marquis secara semendadak ini. Ia menduga bahwa Sian sedang menegaskan betapa yakinnya dirinya bisa menghancurkannya dengan otoritas kerajaan kapan saja. Di saat Alon masih tenggelam dalam kebingungan, dua wanita di belakangnya hanya cengar-cengir. Detik berikutnya, Sian menyuruh Alon untuk mengangkat kepalanya. Ia mendekati Alon dengan penuh ketenangan. Lalu ia mengangkat salah satu sudut bibir Alon menggunakan telunjuknya. Sian menatap Alon dengan senyum penuh ketertarikan. Ia meminta Alon untuk tersenyum karena menurutnya pemandangan itu akan jauh lebih sedap dipandang jika Alon tersenyum. Setelah mengatakan itu, Sian meninggalkan Alon begitu saja dan mempersilahkannya menikmati perjamuan yang telah disiapkan. Sian pergi meninggalkan ruang perjamuan. Mata Alon tidak lepas dari wanita itu. Ia masih kebingungan, terlebih setelah melihat senyum yang diperlihatkan Sian kepadanya. Sementara itu, para bawahan Alon tampak begitu senang melihat tuan mereka dipromosikan menjadi Marquis. Kalia dan Loria juga terlihat kagum. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan sang ratu sampai menunjukkan senyumnya. Loria setuju, baginya sang Marquis benar-benar sosok yang mengagumkan. Sementara itu di lantai bagian atas, Pillboy tampak kesal melihat pencapaian Alon. Ia terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah dilakukan pria itu hingga mendapat pengakuan sebesar itu. Hari berganti malam, sorotan pun bergeser menuju daerah kumuh kerajaan Ashutalon. Pillboy berjalan tergesa-gesa sambil mengomel bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya sekarang. Meski ia sudah berlutut di hadapan Alon, ia tetap disiksa selama 1 bulan penuh di kerajaan suci. Walaupun tidak mengalami nasib seburuk Rimgrave, ia tetap kehilangan seluruh otoritas yang selama ini dimilikinya. Padahal, ia sudah tidak sabar menantikan hari ketika Alon menerima hukuman yang layak karena telah membesarkan Vaksikal hingga sebesar itu. Namun sekarang, bahkan sang ratu turut mengakui Alon. Memikirkan hal itu membuat wajah Pillboy semakin muram. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah bangunan tersembunyi dan memberikan sandi kepada orang yang sedang berjaga. Pintu itu terbuka perlahan, namun Pillboy justru terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Di dalam ruangan, seseorang sedang menginjak kepala pria lain tanpa belas kasihan. Orang itu adalah Seolang yang belum lama ini melakukan pembantaian besar. Tentu saja Pillboy tidak mengenalnya. Ia malah menduga sosok itu adalah bos organisasi tersebut. Lagi pula, ia memang pernah mendengar rumor tentang seorang bisnismen brutal yang gemar meninggalkan tumpukan mayat di belakangnya. Dan kini, rumor itu tampak jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Seolang mengangkat kepalanya dengan wajah penuh kegilaan. Ia menatap Pillboy lalu menanyakan identitasnya. Tanpa ragu, Pillboy langsung memanggilnya agent dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin membuat komisi untuk pembunuhan Palatio. Berapapun biayanya, ia bersedia membayar. Seolang terkekeh ringan, lalu ia menendang kepala yang sedang diinjaknya ke arah Pillboy.
Dengan santai Seolang menyatakan bahwa kepala itulah orang yang seharusnya menerima komisi dari Bill Boyd. Sontak, wajah Bill Boyd memucat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung berbalik dan lari terbirit-birit keluar ruangan. Para penjaga yang berjaga di depan hanya bisa saling berpandangan kebingungan. Baru saja pria itu memasuki ruangan bos mereka, tetapi kini ia keluar dengan wajah ketakutan seperti melihat mimpi buruk. Melihat itu, Seolang hanya menguap bosan. Menurutnya, Bill Boyd justru membuat semuanya menjadi semakin merepotkan. Seketika, Seolang melesat keluar. Cakar tajamnya menyambar diiringi kilatan listrik yang memenuhi seluruh kediaman. Petir berdesis liar di setiap sudut ruangan. Tubuh-tubuh berjatuhan satu demi satu. Jeritan pecah silih berganti sebelum akhirnya lenyap ditelan suara ledakan dan daging yang tercabik. Dalam waktu singkat, Seolang benar-benar membantai semua orang di tempat itu. Hanya Bill Boyd yang tersisa. Pria itu meringkuk di lantai dengan tubuh gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya sementara matanya dipenuhi ketakutan. Dengan suara bergetar, ia buru-buru memperkenalkan dirinya sebagai Marquis Asteria. Ia berjanji bahwa jika Seolang membiarkannya hidup, ia akan membayar berapapun yang diminta. Seolang menatapnya dengan dingin. Lalu ia bertanya, mengapa Bill Boyd ingin membunuh Alon? Mengapa Bill Boyd menyimpan niat buruk terhadap suaminya? Padahal tidak lama lagi mereka akan menikah. Bill Boyd hanya membeku. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Beastman di hadapannya. Tanpa peringatan sedikit pun, kepala Bill Boyd sudah melayang ke udara. Seolang memenggal pria itu tanpa ampun. Darah menyembur deras sementara tubuh tanpa kepala itu ambruk ke lantai. Dengan nada dingin, Seolang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh macam-macam dengan penyelamatnya. Sorotan kemudian kembali bergeser ke istana. Perjamuan kerajaan telah berakhir. Kalia dan Loria hanya terdiam sambil menatap Alon yang masih menikmati hidangannya. Di dalam benaknya, Alon bergumam sambil mencicipi berbagai dessert yang tersaji di jamuan itu. Ia hanya perlu bersabar sampai minggu depan. Setelah perjamuan selesai, kereta kuda Alon kembali bergerak menuju tujuan berikutnya. Alon berbaring santai di sofa kereta sambil menyusun pikirannya. Bagaimanapun juga, ia masih tidak mengerti jalan pikiran sang ratu. Menurutnya, situasi justru bisa memburuk jika semua ini terus dibiarkan. Di saat sedang bersantai, tiba-tiba Evan memanggilnya dengan sebutan antara Count dan Marquis. Alon langsung bangkit lalu memberitahunya bahwa Evan sudah memanggilnya seperti itu hampir 10 kali. Ia menjelaskan bahwa upacara pengangkatannya masih belum dilaksanakan dan meminta Evan untuk memanggilnya seperti biasa saja. Evan mengangguk, kemudian ia menunjuk ke balik jendela kereta dan menanyakan apakah itu hutan yang sedang dicari Alon. Di depan mereka terbentang hamparan padang rumput luas yang berbatasan langsung dengan gurun. Tempat itu bernama Atla. Alon menjelaskan bahwa gurun itu berada dekat dengan koloni, jadi mereka akan mampir ke hutan tersebut terlebih dahulu. Memikirkan semua itu membuat kepala Alon kembali terasa pening. Padahal ia sudah memiliki terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan. Karena ia telah mengalahkan Kailus, sekarang ia harus pergi ke reruntuhan yang berada di koloni. Lalu untuk merevitalisasi benda yang diberikan Heinkel kepadanya, ia juga harus pergi ke Raksas. Belum lagi alasan membersihkan dunia bawah telah digunakan sebagai dasar kenaikannya menjadi Marquis. Artinya, persiapan untuk urusan itu juga harus segera dilakukan. Semakin dipikirkan, semakin panjang daftar pekerjaan yang menunggunya. Alon membuka kembali catatan Knowledge of Psychedelia miliknya yang baru saja ia perbarui. Ia terdiam sejenak. Kalau ia tidak salah ingat, Kekaisaran memiliki Bone Eater. Pandangannya jatuh pada gambar yang tertera di catatan itu. Itu adalah benua Ampelan. Benua tersebut terbagi menjadi dua wilayah besar. Eastern Federation Kingdom menjadi latar game Psychedelia, sedangkan Western Empire merupakan latar game Calypsophobia. Di antara keduanya terbentang wilayah tandus yang dikenal sebagai Badlands atau Westerlands, sebuah perbatasan luas yang memisahkan kedua kekuatan besar tersebut. Alon menjelaskan bahwa kedua game itu diciptakan oleh developer yang sama serta menggunakan dunia dan lokasi yang sama pula. Namun karena event yang terjadi di masing-masing game dipisahkan dengan sangat ketat,
hampir tidak ada tumpang tindih di antara keduanya. Alon sendiri berhenti memainkan Calypsophobia pada tahap awal. Karena itu, pengetahuannya mengenai game tersebut juga tidak terlalu banyak. Ia berharap perubahan yang terjadi di Psyche Delia tidak memicu butterfly effect yang merambat hingga Calypsophobia. Meski ia yakin sang protagonis di Kekaisaran mampu mengatasinya, tetap saja ada sedikit kekhawatiran di benaknya. Namun setelah memikirkannya sejenak, Alon memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu. Daripada mengkhawatirkan sesuatu yang jauh, lebih baik ia menyingkirkan ancaman terdekat terlebih dahulu, yaitu The Agents. Tak lama kemudian, Alon dan Evan telah turun dari kereta. Evan memberitahu bahwa mulai dari titik itulah mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka terus bergerak hingga akhirnya tiba di depan sebuah gua besar. Alon menjelaskan bahwa setelah melewati gua itu, seorang player hanya perlu meneriakkan password yang benar. Meski mengetahui seluruh mekanismenya, melihat langsung lokasi bos seperti itu tetap membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh Alon gemetar. Ia tahu bahwa agent yang berada di tempat ini adalah bos bernama Spin Splitter, salah satu bos yang selalu dimaki para pemain karena tingkat kesulitannya yang menyebalkan. Alon menghela nafas panjang. Meski begitu, ia tetap melanjutkan rencananya. Tak lama kemudian, Alon tiba di bagian dalam gua. Dengan suara lantang, ia menyerukan nama agent Al-Kamael. Berdasarkan hukum pertama, Alon meminta agar satu janji dikabulkan untuknya. Namun ketika ia melangkah semakin dalam ke area tersebut, pemandangan yang muncul di hadapannya membuatnya membeku. Yang ia temukan bukanlah markas rahasia ataupun bos yang sedang menunggu, melainkan bangunan yang sudah berubah menjadi reruntuhan. Alon langsung terkejut. Di belakangnya, Evan hanya mengusap lehernya pelan sambil mengamati sekeliling. Tempat itu benar-benar kacau, seolah baru saja dilanda bencana besar. Waktu bergeser beberapa jam sebelumnya. Pria itu adalah Al-Kamael, ketua organisasi pembunuh The Agents, sebuah kelompok yang berisi para pembunuh elit. Dari tempat yang lebih tinggi, Al-Kamael menatap ke bawah dengan angkuh. Ia bertanya, apakah wanita yang berdiri di hadapannya datang untuk membunuhnya. Wanita itu adalah Yutia. Tatapannya tajam, Yutia tidak bergeming sedikit pun. Melihat reaksi itu, Kamael justru merasa kesal. Baginya, mengasingkan diri sambil menunggu kehendak Seeker tampaknya telah membuat banyak orang mulai memandang rendah dirinya. Ia menganggap Yutia terlalu berani. Padahal selama 300 tahun terakhir, sosok yang dikenal sebagai pembawa kehancuran dan pembantaian itu telah memenggal tak terhitung orang yang meraih ketenaran melalui kekuatan mereka. Perlahan, ia menarik pedangnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan sedikit hiburan. Kamael langsung melesat. Pada saat yang sama, Yutia mulai melepaskan kekuatannya. Energi hitam pekat mengalir keluar dan langsung mendominasi seluruh ruangan. Suasana tiba-tiba berubah gelap. Dinding dan lantai di sekitar mereka bergetar lalu mulai hancur. Namun gairah bertarung Kamael langsung lenyap. Tubuhnya membeku. Pedang di tangannya bahkan terlepas begitu saja. Kepalanya perlahan mendongak. Matanya membelalak hebat. Sesuatu yang basah tiba-tiba mengalir dari atas, membasahi wajahnya sebelum merembes ke seluruh penglihatannya. Pikirannya mulai terjebak pada satu hal yang terus berulang. Rasa takut, keputusasaan, ketidakberdayaan. Semua emosi itu terus berputar tanpa henti di dalam benaknya. Lagi dan lagi dan lagi. Seolah-olah seseorang memaksanya merasakan ketakutan yang sama berulang kali tanpa akhir. Yutia mendominasi penuh pertarungan itu. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Baginya, kejahatan karena berani macam-macam dengan beliau adalah dosa besar. Dan dosa besar layak mendapatkan penghakiman. Sebuah tentakel hitam pekat tiba-tiba melesat ke arah Kamael. Tentakel itu melirit seluruh tubuhnya. Jeritan ketakutan langsung menggema. Tubuh Kamael diseret tanpa ampun. Ekspresinya dipenuhi teror yang tak terhingga. Perlahan, tubuhnya mulai tercabik dalam keputusasaan. Darah menyembur ke segala arah. Jeritan mengerikan terus menggema sebelum akhirnya perlahan menghilang. Yutia menatap sisa tubuh pria itu tanpa ekspresi. Menurutnya, kematian seperti itu terlalu mudah dan ia sangat menyayangkannya. Yutia lalu berkata bahwa pria itu
itu seharusnya berterima kasih kepada beliau. Setelah itu, ia membuka surat yang diterimanya dari beliau. Dalam surat tersebut, beliau menjelaskan bahwa dirinya turut senang karena Yutia baik-baik saja. Beliau juga berencana segera berangkat menuju koloni. Kemungkinan besar, beliau harus mengunjungi reruntuhan bersama Seolang sekali lagi. Membaca isi surat itu membuat senyum Yutia perlahan merekah. Ia memutuskan untuk mulai bergerak juga. Senyumnya semakin dalam, penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Narator kemudian menjelaskan bahwa The Agents, organisasi yang selama ini menguasai dunia bawah dari balik bayang-bayang, kini justru telah dilahap oleh para bayangan itu sendiri. Sorotan kembali bergeser ke masa kini. Evan terus memandangi sekeliling dengan bingung. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dicari Alon di tempat seperti ini? Kemanapun ia melihat, yang ada hanyalah reruntuhan. Alon sendiri mengaku tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat tersebut. Evan hanya mengangguk. Meski begitu, menurutnya kediaman rahasia yang dibangun di dalam gua seperti ini tetap terasa mengesankan. Saat menjelajahi lebih jauh, ia bahkan menemukan sesuatu. Dengan wajah bangga, Evan segera menunjukkan temuannya kepada Alon. Itu adalah tumpukan harta karun. Alon langsung melongo melihat begitu banyak harta berada dalam dekapan Evan. Padahal, biasanya seluruh barang di tempat seperti ini berada di bawah pengaruh sihir kepemilikan eksklusif. Karena itu, tidak mungkin seseorang bisa menyentuh atau mengambilnya sembarangan. Namun sesaat kemudian, Evan justru panik sendiri. Ia mulai menduga bahwa tempat ini mungkin seperti labirin kuno yang memiliki berbagai jebakan, dan mengambil harta sembarangan bisa memicu sesuatu yang berbahaya. Alon pun berpikir sejenak. Menurutnya, jika pemilik tempat ini masih hidup, maka tidak mungkin harta tersebut dapat diambil begitu saja. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan, Al-Kamael telah menghadapi suatu masalah besar. Perlahan, senyum Alon mulai melebar. Senyum itu bahkan terlihat sedikit gila. Tiba-tiba ia merangkul pundak Evan. Dengan nada bersemangat, ia menyuruh pengawalnya itu mengambil semuanya. Evan langsung merinding melihat ekspresi tersebut. Ia bahkan mengingatkan Alon agar tidak bercanda dengan wajah mengerikan seperti itu. Namun Alon tetap mempertahankan senyum gilanya. Ia secara khusus menyuruh Evan mengumpulkan seluruh potion dan barang-barang berharga. Tentunya, semuanya harus diambil, jangan sampai ada yang tertinggal. Pada akhirnya, seluruh harta berhasil dikumpulkan dan diangkut ke dalam kereta kuda. Melihat hasil jarahan itu, Alon sampai bertanya-tanya dalam hati, apakah uang tumbuh dari pohon? Tentu saja tidak. Jawabannya uang tumbuh di reruntuhan. Memikirkan keberuntungan yang tiba-tiba jatuh ke pangkuannya, Alon langsung tertawa terbahak-bahak. Baginya, inilah yang benar-benar disebut durian runtuh. Setelah mendadak kaya akan uang sekaligus kekhawatiran, Alon akhirnya tiba di tujuan berikutnya. Di sana, ia kembali bertemu dengan Seolang. Begitu melihat Alon, Seolang yang penuh semangat langsung memeluknya erat tanpa ragu. Alon hanya bisa menerima sambutan itu dengan pasrah. Tidak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju reruntuhan dengan perlindungan dari suku Golden Mane. Kereta kuda bergerak menyusuri hamparan gurun yang luas. Para pengawal mengawal perjalanan mereka dari segala arah. Di tengah perjalanan itu, Seolang tiba-tiba bertanya, apakah ia boleh meminta bantuan kepada Alon. Alon menjawab bahwa selama permintaan itu masih berada dalam batas kemampuannya, ia akan berusaha memenuhinya. Mendengar jawaban tersebut, Seolang menoleh ke arah jendela lalu meminta sesuatu kepada anggota sukunya. Melihat pemandangan itu, Alon merasa Seolang menjadi semakin perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, pengkhianatan yang terjadi waktu itu mungkin memberikan dampak yang cukup besar. Karena itulah, Seolang terlihat jauh lebih peduli kepada anggota-anggotanya sekarang. Memikirkan hal itu, Alon merasa dirinya harus memperlakukan Seolang dengan lebih baik lagi, agar trauma masa lalu tersebut tidak meninggalkan luka yang terlalu dalam. Tiba-tiba, Seolang menyodorkan sebuah surat. Ia meminta Alon untuk menandatanganinya. Tentu saja, Alon langsung bingung dengan permintaan mendadak itu. Ia mencoba membaca isi surat tersebut. Namun yang pertama kali menarik perhatiannya justru bagian bawah dokumen itu. Di sana tertulis kolom saksi. Alon pun menduga bahwa mungkin Seolang ingin dirinya menjadi penjamin atau semacamnya. Masih dengan senyum cerahnya,
Seolang meminta Alon untuk langsung menandatangani bagian atas surat itu. Alon yang penasaran akhirnya mengalihkan pandangannya ke bagian atas dokumen. Lalu ia segera membeku. Surat itu ternyata adalah sertifikat pernikahan. Seketika otaknya terasa kosong. Sementara itu, Seolang tetap tersenyum penuh cinta. Dengan santai, ia menyodorkan pena ke arah Alon. Lalu ia meminta Alon untuk segera menandatanganinya.